Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Auto Balancing Tone sini dan apa kabar teman semuanya? Dan saat ini kita akan mereview lagi motor listrik subsidi pemerintah, di mana menurut saya motor listrik yang satu ini adalah motor listrik yang paling worth it, yang bisa menjadi investasi bagi rekan-rekan semuanya untuk beralih dari motor bensin ke motor listrik kayak gitu. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Karena setelah saya coba, ini motor enak banget. Posisi ridingnya enak, terus secara ergonomi berkendaranya juga enak, feel-nya juga nggak ngentak kayak gitu. Pokoknya yang penting nyaman aja untuk semua kalangan kayak gitu. Mungkin ada yang berpikir kok bentuknya kayak gini ya, kayak gitu ya, kok aneh kayak gitu ya, kok kurang futuristik dan sebagainya. Ya itu selera sih ya. Kalau menurut saya model X5 ini bagus kayak gitu, tajam, terus aksen-aksennya udah dapet banget kayak gitu kan. Terus joknya juga panjang juga seperti itu ya kan. Terus secara proporsi ban, meskipun dia bannya cuman 10 inci ya kayak gitu, tapi pas banget dan tidak ada yang kopong seperti itu. Itu first impression dari saya ya kayak gitu kan. Oke, kalau gitu kita akan kupas satu persatu mulai dari bagian depannya. Di bagian depan kita akan melihat yang namanya lampu besar ya kan kayak gitu. Nah, lampu besar ini dia sudah mengadopsi lampu full LED ya kayak gitu. Teman-teman bisa lihat ini lampunya full LED-nya kayak gitu. Ya memang gede banget, tapi ini malah membantu penerangan yang sangat-sangat terang banget gitu, terang dan fokus kayak gitu ya. Dan pastinya juga hemat energi karena dia kan memakai lampu full LED. Terus juga di sini juga ada DRL kayak gitu. Ini kalau dinyalakan, DRL ini akan menyala kayak gitu ya. Nah, ini adalah kondisi di mana lampu DRL-nya itu menyala. Ya. Coba kalau misalnya lampu DRL-nya mati. Nah, lampu DRL ini juga ada di sini juga. Oke. Terus bagaimana lampu utamanya? Nah, ini dia. Ini terang banget. Cuman sayangnya kita syutingnya pas siang. Oke. Nah, oke. Terus untuk dudukan plat nomor ini pas banget ya kayak gitu, pas dia ada di depan ini, jadi dia tidak mengganggu apapun dan dia udah dikasih yang namanya plat besi kayak gini. Jos Rakata, mantap. Oke, kita akan lanjut ke sektor ini ya, ke sektor dashboardnya. Oke, kita mulai dari mana dulu? Oke, dari sini dulu deh, kayak gitu. Standar aja deh. Ini ada high beam, low beam. Ini ada lampu sein, ada bell. Terus di sini ada lampu. Ini off, ini lampu kota, ini lampu besar kayak gitu. Terus ini apa? Tombol apa? Ini ada mode apa ya? Perawatan atau apa kok? Pokoknya ada tombolnya kunci deh kayak gitu. Terus untuk ini untuk mengubah mode kayak gitu. Jadi kayak speed ya, speed 1, 2, 3. Terus ini adalah untuk mode parking atau non parking atau parkingnya kayak gitu. Oke. Kita akan nyalakan. Lumayan lengkap kalau menurut saya ya. Kayak gitu, meskipun ya LCD-nya kecil ya, tapi menurut saya lengkap sih gitu.
Karena di sini selain daripada ada indikator baterainya juga ada prosentasenya gitu kan. Jadi dia 100%. Itu bisa kelihatan kayak gitu ya. 98. Jadi kalau kita tuh nggak akan tertipu, karena kalau misalnya kita balok baterai aja, kita nggak akan pernah tahu nih satu baloknya itu berapa persen. Tapi kalau seumpama ada prosentasenya ini enak kayak gitu. Kita bisa tahu, oh 10% ini 10% udah mulai kritis nih kayak gitu kan. Nah, terus untuk menormalkan apa ini? P-nya itu menekan yang P ini. Nah, gitu, oke. Oke, kita akan lihat di mode 1. Oke, untuk mode 1 kurang lebih di 25. Mode 2 ada di kurang lebih 40. Wih, goyang banget. Ada di 56 kayak gitu. Iya, goyangnya ini karena di standar tengah ya. Tapi kalau umpama sudah ini ya, sudah jalan sih oke, kayak gitu. No problem, tidak ada masalah. Oke. Untuk kuncinya standar ya. Kuncinya standar aja. Jadi ada kayak remote kayak gini. Jadi remote-nya standar, di sini ada petir. Sorry. Di sini ada petir. Terus ada ini untuk alarm, ini ada untuk pengunci dan ada pembuka. Itu aja sih. Sama seperti halnya kayak remote-nya sepeda listrik sama motor listrik. Terus kita coba untuk untuk kompartemen ini dalam banget ya, dalam banget, jos kayak gitu. Terus ini ada chargernya kita buka. Nah, kayak gini chargernya ya. Ini chargernya bukan plastik ya. Plastik sih. Plastik tapi ada, bukan. Ini kayak ini terbuat dari aluminium. Kayak gitu ya. Oke. Untuk chargernya dia outputnya 4 ampere ya. Kayak gitu. Lumayan lah 4 ampere. Jadi paling enggak mungkin ya sekitar berapa ya, 3-4 jam lah udah full kayak gitu. Oke, terus untuk chargernya bisa di bawah jok kayak gini. Terus di sini ada untuk USB. Di sini ada untuk USB chargernya. Oke. Sorry ya, mungkin videonya agak silo-silo gimana, soalnya memang panas banget di Surabaya. Aduh. Oke, kita akan buka joknya. Nah, ini adalah tempat baterainya, di mana tempat baterainya kita bisa isi lagi 2 ya, kayak gitu. Kita bisa isi lagi. Terus standar aja deh, kayak gitu. Seperti ini. Ini baterainya 60 volt 20 ampere ya. Itu. Oke. Nah, yang saya suka itu adalah yang ini nih. Kayak gitu, oke. Jujur, saya tuh paling suka dengan dinamonya. Karena apa? Dinamonya dia itu mereknya Bosch, kayak gitu ya. Kayak gitu. Dengan power 1750. Peleknya ukurannya 10 inci dengan ban 90/90. Kayaknya sih bisa lebih digedein lagi, mungkin 100 atau 110/90 bisa kayak gitu kan. Gitu. Ini heavy duty banget kayak gitu. Makanya tuh X5 ini sangar kayak gitu kan. Kalau seumpama
mau di upin aja bisa ini kayak gitu, di up itu bisa X5 ini karena powernya dia sudah gede 1750 gitu. Tapi memang standarnya ya kurang lebih kecepatannya kurang lebih di 50 sampai 60 lah. Oke. Oke Mas Bro, itu aja review singkat dari Rakata X5. Impresi saya jujur aja kalau kita ngomongin tentang X5 itu ya sangat-sangat oke sih sebenarnya kayak gitu. Karena ini adalah salah satu motor listrik yang punya power besar, terus dia juga punya dinamo yang mereknya nggak kaleng-kaleng seperti itu. Terus secara ergonomi juga oke, bagus. Terus baterainya bisa di removable, maksudnya bisa diangkat, bisa dicas di dalam rumah kayak gitu. Dan chargernya dia sudah kurang lebih di 4 ampere, jadi nggak terlalu lama lah kayak gitu untuk ngecasnya dari 0 sampai dengan 100. Mungkin masalah bentuk. Oke, untuk masalah bentuk mungkin relatif ya kayak gitu. Ada yang tertarik, ada yang tidak. Tapi menurut saya ini motor merupakan investasi kayak gitu. Bentuknya nggak ngecewain banget lah kalau menurut saya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli Rakata X5 ini bisa dimolis ya gitu nih. Oke, jadi teman-teman bisa mendapatkan harga di 15.100.000 ya, itu sudah dipotong dengan subsidi pemerintah yang 7 juta ya, jadi jangan minta potongan lagi, udah nggak ada potongannya. Oke, itu aja, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.